Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab fikih Muyassar ini. Sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab tentang zakat. Bab yang pertama itu zakat, istilahnya itu definisi zakat, kemudian zakat emas dan perak, lalu zakat hasil bumi. Ya. Bab yang ketiga itu hasil bumi. Ya. Kemudian bab yang keempat itu zakat hewan ternak. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang dimaksud hewan ternak adalah unta, sapi, kambing. Sapi mencakup juga kerbau, ya. Kerbau itu termasuk juga perlu dizakat, ya. Karena ia dikategorikan jenis dari sapi. Kambing mencakup kambing domba, ad-da'nu, dan kambing kacang al-ma'zu. Hewan ternak dinamakan demikian karena ia tidak berbicara, yaitu dari kata al-ibham yang berarti samar dan tidak jelas. Bagian yang pertama, syarat-syarat wajib, ya. Untuk wajibnya zakat hewan ternak ditetapkan syarat-syarat berikut, ya. Ada beberapa syarat dari zakat ternak ini, ya. Kurang lebih 3 syaratnya. Yang pertama itu hendaklah jumlah hewan ternak mencapai nisab syar'i, yaitu pada unta 5 ekor, sedangkan sapi 3 ekor, dan kambing 40 ekor. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa fima duna khamsi zaudin sadaqatun. Pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada kewajiban zakat, ya. Yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomornya 1407 dan Muslim nomornya 978. Kemudian berdasarkan hadis Mu'az radhiyallahu anhu, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddiqu ahlal Yaman wa amaroni an akhuza minal baqari min kulli salasina tabi'an wa min kulli arba'in musinnatan.
Artinya Rasulullah SAW mengutusku untuk mengumpulkan zakat penduduk Yaman. Maka beliau memerintahkan untuk mengambil 1 ekor tabi, anak sapi yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, dari setiap 30 ekor, ya. 30 ekor dan musinah, anak sapi yang memasuki tahun ketiga dari setiap 40 ekor. Diambil 1 ya, dan seterusnya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ahmad, bab 5 halaman 240, Abu Daud nomor 1576 dan Tirmizi nomor 623 dan lainnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 795. Serta berdasarkan sabda Nabi SAW, iza kanat sa'imatur rajuli nakisotan min arba'in syatan falaisa fiha sodaqah. Terakhir ya, bila so'imah ya, atau hewan ternak yang digembala tanpa biaya milik seorang kurang dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini penggalan hadis ya. Yang kedua itu, hendaklah hewan ternak tersebut telah melewati masa 1 tahun. Jumlahnya juga ditentukan ya, misalnya haulnya juga di sisi pemiliknya ketika ia mencapai nisab, berdasarkan hadis berikut ini. La zakata fi malin hatta yakhula alaihi al-haulu. Tidak ada zakat pada harta sehingga ia melewati 1 haul, 1 tahun ya. Diriwayatkan oleh Tirmizi nomornya 631, Ibnu Majah nomor 1392, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 787. 3. Hendaklah hewan ternak tersebut adalah sa'imah, yaitu hewan gembalaan yang merumput pada tanaman yang mubah, yaitu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya dengan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, tanpa ditahan oleh siapapun dalam setahun atau mayoritasnya berdasarkan sabda Nabi berikut sallallahu alaihi wasallam, wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha iza kanat arba'in ila isrina wa mi'atin syatun. Pada zakat kambing, yaitu pada sa'imah yang digembalakan tanpa biaya, bila jumlahnya 40 sampai 120, maka kewajiban zakatnya 1 ekor. Itu ya, mungkin jelas ya. Dalilnya dari riwayat Al-Bukhari nomor 1454. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wa fi kulli ibilin sa'imatin fi arba'in bintu labunin. Pada setiap unta yang sa'imah yang digembalakan tanpa biaya, yaitu pada 40 ekor, terdapat kewajiban zakat 1 ekor. Bila bintu labun, 1 ekor bintu labun, anak unta yang memasuki tahun ketiga. Bila hewan ternak digembalakan kurang dari 1 tahun dan mayoritas diberi biaya makanan, maka ia bukan hewan ternak sa'imah dan tidak ada kewajiban zakat padanya. Kalau itu yang digembalakan ya, paling liar itu makan sendiri, itu kena zakat. Yang keempat, hendaknya
bukan hewan ternak kerja, yaitu hewan ternak yang dipekerjakan tuannya untuk membajak tanah atau mengangkut barang atau memikul beban, karena dalam kondisi ini ia masuk ke dalam kebutuhan pokok seorang seperti pakaian. Adapun bila disiapkan untuk disewakan, maka zakatnya pada upah yang dihasilkannya bila sudah berputar 1 tahun. Itu bukan sapinya ya, atau bukan untanya, itu upah yang dihitung. Bagian yang kedua, kadar zakat wajib. Ya. Kadar zakat yang wajib bagi unta. Ya. Kadar zakat yang wajib ada 5 ekor. Ya, pada 5 ekor unta adalah seekor jaz'ah. Maksudnya jaz'ah ya min adda ini adalah domba muda berumur genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Domba tadi itu apa namanya, zada, jaza'ah, domba atau saniyah, kambing kacang. Pada 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing, 15 ekor unta adalah 3 ekor kambing, 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing. Tadi jaza'ah min ad-doa ini adalah domba muda umur genap 1 tahun, sedangkan taniyah adalah kambing kacang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Pada 25 ekor unta sampai 35 ekor ya, kadar zakatnya adalah 1 bintu makhot ya, yaitu unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua. Pertama udah masuk, dinamakan dengan bintu makhot ada karena biasanya induknya sudah bunting sehingga ia adalah makid, yakni bunting. Bila tidak ada bintu makhot, maka boleh membayar dengan ibnu labun, yaitu unta jantan umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dinamakan demikian karena biasanya ibunya sudah melahirkan adiknya sehingga sekarang dia memiliki laban susu pada 25 ekor. Dan sekarang pada 36 ekor unta sampai 45 ekor. Kadar zakatnya adalah bintu labun, yaitu unta betina berumur 2 tahun. Ya, ini terperinci sekali ya kalau masalah ternak ya. Ini untuk pelajaran aja ya buat kita. Zaman dulu kan orang yang beternak kambing, beternak sapi, beternak unta, ini ada hitung-hitungannya. Sedangkan pada 46 ekor unta sampai 60 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor hikoh, yaitu unta betina yang telah sempurna berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dinamakan hikoh karena ia sudah patut istahaqqah untuk dibuntingi oleh pejantan. Ada yang berkata karena ia sudah patut istahaqqat untuk dikendarai dan digunakan mengangkut beban. 46 ekor. Sekarang bagaimana kalau yang 61 ekor sampai 75 ekor? Kadar zakatnya adalah 1 ekor jaza'ah, yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun ya, tapi tetap keluarnya 1 ekor ya. Dan masuk tahun kelima. Dinamakan demikian karena ia menanggalkan jaza'at di depannya ya. Bagaimana kalau 76 ekor sampai 90 ekor unta? Kadar zakatnya adalah 2 ekor bintu labun ya. Bintu labun tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang bagaimana kalau 91 ekor unta sampai 120? Kadar zakatnya adalah 2 ekor hikoh. Bila sudah melebihi 120, maka untuk setiap 4 ekor, untuk setiap 40 ekor, kadar zakatnya adalah 1 ekor bintu labun
dan setiap 50 ekor kadar zakatnya adalah 1 ekor hiqah. Hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Asy-Shadaqah. Sedangkan pada 24 ekor unta atau kurang, kadar zakatnya adalah dari kambing. Setiap 5 ekor unta, kadar zakatnya 1 ekor kambing. Lalu bila sudah mencapai 25 sampai 35 ekor unta, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu makhot betina. Ya. Ini tabelnya ya. Tabelnya Anda baca sendiri aja ya. Itu unta ya. Sekarang kadar zakat yang wajib pada sapi. Pada 30 ekor sapi sampai 39 wajib mengeluarkan zakat 1 ekor tabi, yaitu sapi yang telah berumur 1 tahun. Ia dinamakan demikian karena ia mengikuti ya tabu itu induknya ya. Pada 40 ekor sapi sampai 59 zakatnya adalah 1 ekor musinah, yaitu sapi yang setahun berumur 2 tahun. Ia dinamakan demikian karena gigi-giginya asnan muncul. Ya. Nah, kita lewatin saja ya. Ada kadar zakat yang wajib pada kambing kan. Pada kambing itu ada 40 ekor kambing sampai 20 ekor zakatnya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Dan seterusnya ya, pada 120 ekor sampai 200 ekor zakatnya wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Hal ini berdasarkan hadis Anas dalam kitab Asy-Shadaqah. Ya, Anda bisa cari sendiri ya, bisa baca ya. Kalau kita baca tabelnya itu untuk unta 5 sampai 9 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor kambing, 15 sampai 19 3 ekor kambing zakatnya. 20 sampai 24 4 ekor kambing. 25 sampai 35 unta itu bintu muqad. Ya, unta-unta yang tadi sudah dijelaskan dan seterusnya ya. Begitu juga sapi. Sapi sudah mencapai 30 sampai 39 itu salah 1 tabi 1 ekor ya. 40 sampai 59 1 musinah, 60 sampai 69 2 tabi, 70 sampai 79 1 tabi dan 1 musinah. Sedangkan kambing kalau sudah mencapai 40 sampai 20 maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau sudah sampai 121 sampai 200 2 ekor kambing. Kalau 201 sampai 300 3 ekor kambing. Lebih dari 300 maka pada setiap 100 ekor ada kewajiban zakat 1 ekor. Itu kambing ya.
Kalau sapi lebih dari satu, maka setiap 30 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor tabi, dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musnah. Begitu juga unta, bila lebih dari 120 ekor maka zakat yang wajib pada setiap 40 ekor unta adalah bintu labun, dan setiap 50 ekor unta adalah haqqah. Gitu ya. Bagian yang ketiga, sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. Islam dengan syariatnya yang adil mempertimbangkan antara kepentingan orang-orang fakir dengan orang-orang kaya. Maka Islam mengajak untuk memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Islam juga mengajak untuk menjaga hak orang kaya pada harta mereka. Makanya jadi orang kaya repot juga ya. Biasanya orang kaya makin kikir. Maka jadi orang yang sedang-sedang aja, jangan ngumpulin harta ya. Oleh karena itu Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu dari harta pertengahan, bukan yang paling bagus dan bukan juga yang paling buruk. Maka petugas zakat patut memperhatikan ketentuan yang wajib, karena kurang dari ketentuannya tidak sah, sebab ia mengurangi hak fakir, ya, miskin ya. Islam juga tidak mengambil harta lebih tinggi dari ketentuannya, karena dia mengurangi hak orang kaya tadi ya, mengeluarkan zakat. Petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit, cacat dan tua renta, karena ia tidak berguna bagi orang-orang fakir. Sebaliknya, dia juga tidak boleh mengambil hewan yang jago makan, yaitu hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan. Juga tidak boleh mengambil induk yang mengurangi anak-anaknya, tidak boleh mengambil makit, yaitu hewan bunting, tidak boleh mengambil pejantan yang disiapkan untuk mengawini, tidak boleh mengambil hewan-hewan pilihan yang menarik pandangan mata, karena ia termasuk karaim al-mal, harta mulia dan utama. Mengambilnya dapat merugikan pemiliknya berdasarkan sabda Nabi berikut, wa iyyaka wa karaima amwalihim, ya. Hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama. Kita pakai alai ya. Dan berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada petugas zakatnya, Sufyan ya, katakanlah kepada kaummu, sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian, yakni tidak mengambil induk baru beranak ya, yang mengurangi anak-anaknya, kambing bunting itu juga tidak boleh ya, hampir beranak, kambing pedaging dan kambing pejantan. Akan tetapi kami mengambil jazaah, kambing yang umumnya memasuki tahun kedua, dan saniyah, kambing yang umurnya memasuki tahun ketiga. Itulah pertengahan yang adil pada harta-harta kami dengan kalian. Bagian yang keempat, kultah, gabungan pada hewan ternak. Kultah terbagi menjadi dua. Pertama, kultah a'yan, yaitu status hewan ternak tersebut dimiliki oleh dua orang secara bersama, namun bagian salah satu pihak belum dipisahkan dari bagian pihak kalian. Kultah a'yan ini bisa terjadi karena warisan dan bisa juga karena pembelian. Kedua, kultah ausab, yaitu hewan ternak dimiliki oleh dua orang dan bagian masing-masing pihak bisa dibedakan dan diketahui yang mengumpulkan harta keduanya hanya bertentangan semata. Kultah dengan kedua bentuknya membuat dua harta yang dicampur seperti satu harta bila menggabungkan keduanya mencapai nisab, dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Nah, ini perlu pelajaran khusus ya, karena ini detail sekali dan
saya tidak bisa menjelaskan secara rincinya karena panjang sekali pembahasannya ini, makanya saya akan lewatkan saja ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua ya. Anda kalau mau lebih jelas Anda bisa baca kitab tentang zakat khususnya. Fikih Muyasar ini dia juga detail tapi sangat rumit ya, karena ada hitung-hitungannya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi saya dan diri antum semua. Tentu saja apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu milik saya karena kebodohan saya yang minim ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan memaafkan saya antum semua. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.